Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan usaha budidaya ayam merawang. Jadi untuk bentukan ayam merawangnya kurang lebih begini. Baiklah, sebelum lebih jauh kita membahas mengenai biaya-biaya dan keuntungan yang akan diperoleh dari ayam merawang, di sini saya akan mengenalkan terlebih dahulu apa itu ayam merawang. Jadi ayam merawang ini berasal dari spesies Gallus dengan famili Phasinidae. Ayam ini pertama kali dibawa oleh pembawa timah dari dataran Cina ke Indonesia pada masa penjajahan Belanda atau sekitar 300 tahun yang lalu. Awalnya ayam ini dapat beradaptasi di Desa Merawang, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan menjadi ayam lokal. Kemudian Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2011, sebaran ayam merawang yang ada di 3 Kabupaten Bangka memiliki 8.156 ekor. Dan Bangka Tengah memiliki 3.717 ekor dan Kota Pangkalingan memiliki 1.924 ekor. Baiklah, ciri-ciri dari ayam ini yang pertama mempunyai punggung agak lebar, bentuk dada lurus dan mengikuti garis leher dan sayap rapat dengan sisi badan. Kedua, perut agak dalam dan melebar dan bentuk segitiga. Ketiga, kepala ayam merawang lonjong dengan perut yang cukup panjang dan agak melengkung. Selain itu juga terdapat jengger yang bentuk tunggal atau single pada pial ganda. Kemudian yang keempat, memiliki bulu berwarna coklat kemerahan. Kelima, warna kaki, kulit, dan paruhnya berwarna kuning. 6, mata ayam merawang jernih dan paruh berbentuk runcing atau tajam. Baiklah Ibu, jadi ayam merawang ini mempunyai 5 keunggulan yang sudah saya kumpulkan. Yang pertama, mempunyai sifat dwiguna. Yang kedua, ayam betinanya itu pertama kali berumur 55 bulan dengan bobot berkisar antara 38 sampai 45 kg, berproduksi mencapai 120 sampai 125 ekor per tahun. Untuk bobot ayam jantan sekitar 2 sampai 3 kg per ekor pada umur 9 sampai 12 bulan. Kemudian memiliki lemak yang rendah dibanding unggas lain dan nilai gizi telur yang cukup baik. Yang kelima, ayam merawang lebih tahan terhadap serangan penyakit. Oke Bu, jadi di sini saya buatkan tabel ayam kampung biasa untuk saya merawang. Jadi di sini untuk ayam biasa itu 40 sampai 60 butir per tahun, sementara ayam merawang itu bisa sampai 165 butir per tahun. Ya, terus untuk ayam biasa sendiri itu ukurannya untuk yang betina itu 1,8 sampai 2 kilo dan 1,32 sampai 2,5 kilo untuk yang ayam merawang. Kemudian untuk laki-lakinya itu 3 kilo sampai 3,5, sementara ayam merawang itu bisa 1,9 sampai 3,1 kilo untuk beratnya. Kemudian untuk dalam 6 bulan untuk petelurnya itu 27 sampai. Nah, untuk ayam merawang itu 5,5 bulan itu pertama bertelur berkisar antara 38 sampai 45. Sementara ayam kampung itu 27 sampai 56 gram untuk beratnya itu sekitaran 6 bulan pertama kali bertelurnya. Kemudian untuk ayam betina itu 102, untuk yang ayam merawang itu 120 sampai 125 per tahun. Dan sementara untuk ayam biasa itu 115 butir per tahun. Jantan untuk berat jantan sendiri itu 2 sampai 3 kilo per ekor pada usia 9 sampai 12 bulan. Sementara untuk ayam biasa itu 25 sampai 35 kilo. Jadi di sini saya sudah petakan beberapa aspek Ibu supaya Ibu mungkin tertarik untuk menginvest ke saya. Jadi di sini ada yang pertama itu pengenalan bibit ayam, sistem kandang, pakan ayam, pengendalian penyakit, dan yang terakhir itu biaya modal dan yang akan dihasilkan. Kita akan bahas mengenai poin pertama. Nah, poin pertama itu ini adalah pemilihan bibit. Jadi bibit yang baik akan menentukan kecepatan perkembangbiakan. Yang pertama, ciri-ciri yang bibit yang baik itu yang pertama tidak cacat, paruh normal, mata jernih, bulu halus dan mengkilat. Yang kelima, lincah, sehat dan berdiri tegak. Jadi poin kedua itu sistem perkandangan. Jadi di sini bisa digunakan 2 sistem kandang. Jadi yang pertama itu sistem bakteri. Kandang yang memiliki sistem dengan bangunan kandang yang memiliki bentuk sangkar berderet atau ditumpuk. Jadi keuntungan sistem kandang ini itu memudahkan manajemen pemeliharaan ayam. Itu range atau berpagar. Jadi kandang ini menerapkan sistem pengumbaran ayam di lahan terbuka yang diberi pagar. Jadi pagar dapat terbuat dari kayu, bambu atau lain sebagainya. Keuntungan sistem kandang ini yaitu hanya mendapat bebas berkeliaran dimanapun tapi tetap terkontrol. Kandang ini memerlukan pakan dan minum dan tempat bertengger dan kontak tempat bertelur. Poin berikutnya itu pemberian pakan. Jadi pemberian pakan dilakukan secara terukur baik dari segi nutrisi maupun frekuensi pemberian. Jadi pakan yang diberikan berupa campuran dedak jagung dan konsentrat. Makan diberikan 2 kali sehari yaitu pada pagi dan sore sebanyak 120 gram. Sedangkan untuk air minum diberikan secara adibilum atau tak terbatas. Baiklah, poin berikutnya yaitu pengendalian penyakit. Jadi kita akan menerapkan biosecurity dengan desinfeksi kandang secara
berkala terhadap kandang dan peralatannya sebagai bentuk pencegahan masuknya penyakit. Jadi ada beberapa penyakit yang sering menginfeksi ayam merawang. Yang pertama itu ada penyakit tetelo, ada penyakit cacingan, ada penyakit ekskreta berdarah, dan yang terakhir itu adalah penyakit flu burung. Baiklah Ibu, jadi di sini saya akan memberikan kira-kira perhitungan kalau kita menggunakan pemeliharaan ayam merawang periode starter DOC 8 minggu. Jadi untuk di sini saya akan coba jelaskan sedikit demi sedikit, Bu. Oke, jadi tabel pertama di sini saya membuat persiapan kandang. Jadi untuk persiapan kandang sendiri itu saya bikin proyeksinya sekitar 200 ribuan. Dilanjut dengan DOC. DOC-nya saya pakai dengan 73 ekor dan vaksinasi juga kita pakai 73 ekor, Bu. Jadi DOC untuk satu ekor harganya itu 3.000. Jadi karena 73 ekor jadi totalnya 219.000. Dilanjutkan dengan vaksinasi 73 ekor, di mana satu vaksinasinya 2.000 per ekor dan total semuanya 146.000. Dan ya pakan ada starter dan grower. Nah, jadi untuk jumlahnya itu untuk pakan sendiri saya akan coba di 18 kilo. Dilanjutkan jadi total 18 kilo itu 1 kilonya itu 2.500, jadi totalnya 45 juta 45.000 ya. Jadi untuk pakan ini saya pakai 18 kilo, jadi per kilonya itu 2.500, jadi totalnya 45.000. Dan ya untuk kemudian starternya 70 kilo 2.300 dan saya dapatkan dengan harga 161.000. Dan ya kemudian terakhir growernya beserta dengan growernya begitu, Bu. Jadi Bu, untuk tenaga kerja jadi di sini saya pakai adik saya. Jadi satu orang saya bayar 75.000 dia per bulan sekaligus untuk jajan saya. Jadi totalnya 375.000 saya keluarkan. Kemudian untuk sewa kandang punya kakek saya. Ini dibanderol dengan 50.000 per bulan, jadi totalnya 250.000. Nah, jadi biaya totalnya 1.396.000, Bu, saya dapatkan. Di sini juga saya bikin di tabelnya, itu jadi ayam tersebut dapat langsung dijual sebagai ayam pedaging ataupun sebagai ayam bibit untuk petelur. Jadi harga per kilo ayam yang dijual sebagai pedaging adalah 12.500 dan sebagai bibit petelur adalah 35.000 rupiah gitu, Bu. Jadi penjualan ayam sebagai pedaging itu tuh kalau 1,3 kilo dikali 66 ekor itu dikali 12.500, jadi totalnya adalah 1.062.500, Bu. Nah, kemudian untuk bibit telurnya saya bagi menjadi dua kategori, Bu. Yang pertama penjualan betina petelur 30 kali 66 kali 35.000, Bu. Kemudian yang kedua itu saya untuk yang kategori jantan 36 ekor dikali 1,4 kilo dan kali 12.500. Jadi total mereka ini kalau yang betina tadi itu 1.050.000, Bu, dan untuk yang laki-laki itu 637.500, Bu. Jadi total penjualannya itu 1.687.500 begitu, Bu. Jadi kita mendapatkan bersihnya sekira segini, Bu, untuk biaya totalnya. Ini keuntungan yang kita dapatkan, Bu. Untuk kesimpulan, jadi ayam yang telah menghasilkan telur dapat ditetaskan sendiri menggunakan alat peretasan sederhana. Sedangkan hasil limbahnya dapat dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman, dan ayam ini sangat cocok untuk jadi peluang usaha karena ayam ini pedaging dan juga petelur, jadi Bu. Jadi banyak yang bisa kita manfaatkan dari ayam merawang ini, Bu. Jadi ya sekian untuk presentasi kali ini. Saya Eri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.